Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada hari ini. Kalau tidak salah hari ke-17 pada bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi panjang umur sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan 1 bulan penuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang harta dan anak, al-malu wal banun, dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Munafiqun. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan di dalam kehidupan di dunia ini. Wal baqiyatus salihatu, dan amal-amal yang baik, khairun 'inda rabbika, lebih baik menurut Tuhanmu, sawaban, pahala, wa amala, dan harapan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi daripada harta
dan anak. Apa fungsi tersebut? Tiada lain adalah bahwa harta dan anak itu merupakan perhiasan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karakter atau sifat perhiasan itu akan dianggap baik dan indah jika diterapkan pada waktu dan tempatnya. Perhiasan sebaik apapun jika tidak ditempatkan pada waktu dan tempatnya, itu akan jelek. Ya. Kalung umpamanya, kan perhiasan bagi wanita. Di mana ditempatkan, disimpannya? Di sini. Kalau ditempatkan di kaki, bukannya baik, tetapi jadi jelek. Begitu juga harta. Jika digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka akan baik. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang baik. Jadi masjid, jadi rumah, jadi jalan, dan jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tapi sebaliknya, bi'sal malut talih lirrajulit talih. Sejelek-jeleknya harta yang jelek adalah harta yang dimiliki oleh orang jelek. Kalau soleh itu baik. Kalau pakai toleh itu jelek. Ya. Beda huruf, beda hati. Kan? Kalau solih bagus. Kalau toleh jelek. Dengan harta bagi orang yang jelek bisa membunuh orang. Kan? Bisa berbuat anu, bisa berbuat anu. Kan? Makanya di dalam surat apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat senang sekali dengan al-khair. Yang dimaksud dengan al-khair adalah harta. Nggak jelek, senang harta. Memang sudah karakter sifat manusia, kan? Tidak ada manusia yang tidak senang dengan harta. Karena memang sudah sunnatullah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak senang dengan harta, jangan percaya.
Jangan 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 tidak jangan percaya. Bohong kalau ada orang mengatakan tidak senang dengan harta. Ya, itu sudah jabalah sifat atau karakter daripada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu harta. Yang kedua, wal banuna anak. Juga jadi perhiasan bagi orang tua. Di dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata bnu Adama inqata'a amalu." Jika anak Adam mati, manusia mati, putus amalnya. Karena sering saya katakan bahwa batas beramal itu nanti adalah ketika nafas ada di kerongkongan. Ketika mati, putus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Arti jariyah itu mengalir. Di kita ada istilah amal jariyah, kan? Yang sebenarnya yang benar itu sedekah jariyah, tidak ada amal jariyah. Tapi nggak apa-apa, kan? Kalau dari segi bahasa itu salah, bahasa Arab itu kan amal jarin. Tapi di kita sudah jadi istilah, kan? Tapi tidak apa-apa, amal jariyah. Yang ada adalah sedekah jariyah. Artinya jariyah itu sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itu adalah sedekah yang didasari dengan keikhlasan. Dalam artian mengalir, ada pahalanya nanti. Kalau sedekah yang tidak didasari dengan keikhlasan, bukan sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yudnafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, segala bentuk ilmu. Bukan hanya ilmu ngaji saja. Banyak orang yang mengatakan, yang mengartikan kadang-kadang yang dimaksud dengan ilmu di sana seperti ngaji. Enggak. Semua ilmu pengetahuan yang kita miliki yang ada dampak manfaatnya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pasti semua orang menginginkan punya anak soleh. Karena anak soleh itu investasi, ceng-celengan bagi kita. Hanya saja yang sulit bagaimana kita menjadikan anak itu menjadi soleh. Itu yang berat. Apalagi zaman sekarang. Kalau anak soleh yang tadi, anak yang tidak soleh, itu akan menjadi musuh kadang-kadang bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum
Fahdharu, wahai orang-orang yang beriman, kadang-kadang sebahagian dari istri-istrimu atau suami-suamimu, pasangan-pasanganmu, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, jadi musuh bagi kau sekalian. Anak yang mana? Anak yang tadi, yang tidak menjadi anak soleh. Kadang-kadang orang selalu menyalahkan kepada anaknya, padahal sebelum anaknya orang tuanya dulu. Benar enggak dia mendidiknya? Coba. Kadang-kadang punten kita sekalian itu memperlakukan anak-anak kita itu tidak seimbang antara fisik dan non fisik, badan dan rohani. Kalau fisiknya selalu diperhatikan ketika kecil kan, kalau belum makan kadang-kadang dikejar-kejar bagaimana supaya makan, agak besar sedikit, ya. Tapi apakah kita sudah memeriksakan wudunya sudah baik belum? Salatnya sudah baik belum? Membaca Al-Qur'annya sudah baik belum? Kan? Bukan berarti memperhatikan fisiknya itu jelek, enggak harus, karena itu amanah. Tapi lebih dari itu, kan? Rohaninya pun harus kita perhatikan. Karena manusia itu bukan hanya fisik, rohani, jasmani, dan rohani. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Itu sudah jabalah karakter atau sifat daripada manusia. Pasti senang. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal fiddati dan seterusnya. Manusia dihiasi senang terhadap wanita, anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Kan? Itu sudah sifat daripada manusia. Wal baqiyatus shalihat, yang dimaksud dengan al baqiyatus shalihat di dalam tafsir Az-Zubad ay kullu a'malil khair, setiap pekerjaan yang baik, pekerjaan apapun, amal apapun. Wal baqiyatus shalihati khairun, setiap amal yang baik itu lebih baik dibanding perhiasan yang tadi. Artinya perhatian kita itu harus fokus kepada amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena ada dampaknya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Sering saya katakan
Al-Mulk ayat 2 itu harus dijadikan filsafat hidup kita, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam artian, menurut sebagian mufassir, menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Di dunia sekarang. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah menciptakan kita tujuannya tidak lain untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Tidak ada di dalam Al-Quran umpamanya liyabluwakum ayyukum aktsaru malan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak hartanya. Bukan berarti harta tidak penting, penting seperti tadi. Atau liyabluwakum ayyukum a'la jahan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang tertinggi jabatannya. Bukan berarti jabatan tidak penting, penting. Bahkan tidak ada umpamanya liyabluwakum ayyukum aktsaru ilman, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak ilmunya. Nah, yang ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi parameternya itu, parameter baik dan buruknya manusia adalah amal. Di dalam surat Al-Hujurat yang sering kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Untuk sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kau sekalian adalah orang yang paling takwa, kan? Orang yang paling baik amalnya itulah orang yang paling takwa. Artinya sama itu. Nah, di dalam ayat ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harta dan anak itu menjadi perhiasan. Kemudian di dalam surat Al-Munafiqun Allah memperingatkan kepada kita sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Awas kalau menurut bahasa kita, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu menghalangi kamu untuk ingat kepada Allah. Secara umum, yang lebih khususnya lagi, yang dimaksud dengan zikrillah di sini adalah sholat. Awas, harta dan anak jangan sampai menghalangi ingat kepada Allah. Atau lebih khusus lagi, jangan sampai menghalangi sholat. Tadi kan, karena harta dan anak itu sangat disenangi, sangat disayangi, karena merupakan perhiasan di dunia ini, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai menghalangi, mengganggu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Kebanyakan di antara kita ingat itu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kepada Allah yang memberikan nikmat nggak pada ingat. Jadi ada an-ni'mah, itu nikmat pemberian Allah. Ada al-mun'im yang memberikan nikmat. Kebanyakan orang ingat terhadap pemberian Allah, anugerah Allah. Tapi terhadap yang memberikannya, al-mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jarang yang ingat. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Seperti ayat fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kau sekalian kepadaku, aku akan memberikan pahala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allahu akbar. Fadhkuruni adzkurkum. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kepada kita agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Sering saya katakan, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi panjang umur kepada kita, memberi berbagai-bagai pemberian kepada kita, dan terakhir Allah zat yang akan memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Allah hanya nuntut kepada kita agar kita selalu ingat kepadanya. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 waktu, tujuannya agar supaya kita sekalian selalu ingat kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, mengabdilah kau kepadaku. Karena tujuan penciptaan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, kerjakanlah salat, li zikri, agar supaya kau mengingat kepadaku. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 waktu itu, tujuannya tiada lain agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Kebanyakan di antara kita lupa terhadap Allah. Satu hari satu malam, berapa jam kita ingat kepada Allah? Yang kita ingat tadi itu nikmat-nikmat Allah aja yang dicari. Bukan berarti tidak boleh, harus nikmat Allah dicari. Karena kita diberi akal. Tapi lebih dari itu, kita harus selalu ingat kepada Allah. Dulu saya pernah cerita tentang pendistribusian atau pewaktuan sholat 5 waktu, Pak. Itu cocok dengan karakter manusia dan karakter kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan menciptakan malam. Wa ja'alna an-nauma libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menciptakan malam untuk istirahat. Dan Allah menciptakan siang lil qadhi, untuk bekerja. Fungsi siang untuk bekerja, fungsi malam untuk istirahat. Ya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna nauma libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Hebatnya ajaran Islam, sebelum manusia beraktivitas, bekerja pada siang hari, mulai siang itu terbit fajar. Kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat subuh seperti tadi. Padat-padatnya kegiatan orang, aktivitas orang dari pagi sampai tengah hari. Kadang-kadang orang lupa, tidak ingat juga kepada Allah. Maka pada siang hari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat zuhur. Dari fajar sampai zuhur.
itu padat-padatnya kegiatan orang. Tidak ada kewajiban sholat jam 10 umpamanya. Kan? Cocok sekali kan dengan karakter sifat manusia kan, sifat kehidupan. Dari pagi sampai siang silahkan gunakan. Selesai kegiatan manusia biasanya sore. Allah mewajibkan lagi sholat asar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Biasanya orang istirahat, jangan keterlaluan istirahat. Salat maghrib, ya? Agar supaya kita selalu ingat juga kepada Allah. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Sebelum istirahat, Allah mewajibkan kepada kita sholat isya. Karena malam untuk istirahat, nggak ada kewajiban sholat jam tengah malam. Ada lagi nanti subuh. Coba, kegiatan manusia itu kan siang, subuh, zuhur, asar, maghrib. 4 kali kita harus diingatkan oleh Allah, dipaksa agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Malam karena untuk istirahat, silahkan, tidak ada. Salat tahajud bukan kewajiban, meskipun pahalanya besar. Ya? Cocok sekali. Waktu-waktu salat 5 waktu itu dengan karakter manusia dan karakter kehidupan. Itu waktu yang normatif, belum waktu toleran. Waktu toleran itu akhir waktu. Awal waktu kan jam 12 umpamanya, akhir waktu asal sebelum asar kan. Hebat-hebatnya ajaran Islam. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kan? Allah mengingatkan bahwa hari kiamat atau mati itu adalah kiamat sughra, kiamat kecil akan datang. Hanya akadu ukhfiha, kami rahasiakan. Ya. Mati kapan? Dirahasiakan. Hari kiamat kapan? Dirahasiakan. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang mengerjakan hal tersebut, yang tadi anak atau harta dan anak menghalangi untuk ingat kepada Allah atau menghalangi untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu adalah orang yang merugikan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap kita harus meyakini, mengimani atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci kemarin, ungkapan kunci kemarin, taklif atau kewajiban itu di bawah tenaga dan kemampuan manusia. At-taklif tahta quwwati wa qudrati al-insan. Ya. Mana buktinya? Yang diwajibkan hanya 5 waktu, tapi kita mampu melebihi yang 5 waktu.
Bisa sholat duha, bisa sholat ba'diyah, qobliyah, bisa sholat malam dan sebagainya dan sebagainya. Taklif puasa hanya bulan Ramadan, tapi kita bisa nanti setelah Ramadan ada 6 hari sitan min Syawal kan. Man shoma Ramadana summa atba'u sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian ikuti 6 hari setelah Ramadan, itu bagaikan puasa 1 tahun kan? At-taklif tahta qudratil bashar. Kewajiban itu di bawah kemampuan dan tenaga manusia. Ini ada ungkapan kunci lain, Pak. Dari tafsir Mukhtasar Tafsir An-Nabulsi kan. Ini bagus sekali ini. Loh. Allahu Akbar, lupa saya nih. Intinya begini, Pak. Kata An-Nabulsi, wa kullu muskilatina allati nu'aniha innama sababuha du'fu imanina bil yaumil akhir. Segala kerusakan, ketidakberesan di muka bumi ini, kata beliau, sumbernya itu lemahnya iman kita terhadap hari akhir. Kadang-kadang iman kita terhadap hari akhir imanan, Pak. Kata beliau, falau amanal insanu annahu sawfa yuhasabu fil akhirati lastaqama ala amrillah. Seandainya manusia itu dia yakin, beriman bahwa nanti dia itu akan dihisab, diminta pertanggungjawaban di hari akhir, dia akan konsisten terhadap perintah Allah. Kenapa? Orang melanggar aturan-aturan Allah. Orang melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu sumbernya adalah lemah iman dia terhadap hari akhir. Kalau dia yakin bahwa dia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat, maka dia akan konsisten terhadap perintah-perintah Allah. Kan? Jadi kunci kan, segala kerusakan, segala ketidakbenaran sumbernya adalah lemahnya iman kita terhadap hari akhir. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, awal surat Al-Baqarah, tanda orang yang takwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Yakin terhadap hari akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita sekalian diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.